Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Wassalatu wassalamu ala man ursila lil alamina basyiran wa nadhiran sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil ma'ad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya muliakan seluruh para kiai-kiai yang mulia, baik ini dari keluarga Curah Damai yang mana memang di Bondowoso warga kiai itu juga dari Curah Damai, dari Tamanan atau Taman dan lain-lainnya. Ini semua warga kiai yang pasti banyak hadir di sini. Terlebih-lebih yang saya muliakan Kiai Juheni, Kiai Amrullah, Kiai Abdul Wahid, dan lain-lain yang gak bisa saya sebut satu persatu. Juga tidak lupa pasti juga dari keluarga Pisan dari Banten yang hadir di sini, di mana Banten juga masih ada. Ini kalau diurut-urut di atas juga masih keluarga dengan kami. Sama-sama dari, bisa juga dari Jawa Barat, dari Sultan Hasanuddin, dan juga tidak lupa yang saya muliakan tuan rumah, beliau keluarga besar Bapak Muqaddas, yang mana telah memondokkan kedua putranya ke pondok pesantren kami di Pondok Pesantren Saran, yang mana di tengah-tengah antara timur dan barat, ya. Jadi ini lengkap, di timur ada, di tengah ada, di barat ada, ya. Yang mana semoga ini menjadi pertanda, menjadi keberkahan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan keberkahan itu ketika ada perkumpulan. Jadi begitu juga ini dalam pernikahan. Pernikahan ini juga menyatukan seseorang yang saling beda, jadi beda-beda, ya. Menjadi perbedaan jadikan satu. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhannasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Bahwa keberkahan itu diturunkan ketika ada kebersamaan. Di
sini masih di bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah, di mana ada peristiwa wukuf Arafah, yang mana itu adalah dikatakan oleh Rasulullah SAW, Al-Hajju Arafah. Haji ini adalah Arafah. Haji Arafah dalam arti yaitu mengumpulkan, perkumpulan. Dan juga disebut bahwa sholat Jumat ini adalah hajinya orang yang tidak bisa haji, hajjul fuqara wal masakin. Itu adalah pergi sholat Jumat ya. Tapi entah kalau nggak jadi berangkat karena Frodanya nggak berangkat sekarang dia banyak. Nah, ini apakah termasuk hajjul fuqara wal masakin wal mardudin nih sementara ya. Ini nggak tahu ya. Tapi insya Allah juga hasil. Jadi sekarang banyak yang nggak berangkat haji, tapi kalau saya ya, agama itu enak. Kalau nggak jadi haji ya udah berangkat haji, uangnya kembali, pahalanya haji dapat ya. Kan sudah dapat niat, nah, sudah dapat niat. Jadi enak ya, kayak orang ngantri haji lama. Kalau orang haji lama, wah sekarang gimana haji lama? Ya apa? Selagi masih niat, insya Allah mendapatkan pahala haji. Semakin lama semakin hajinya, pahalanya semakin bertambah terus menerus ya. Nah, amin ya robbal. Nah, ini agama enak. Para hadirin yang saya muliakan, ini mestinya agama itu cukup yang disebut wa aqimus sholata wa atuz zakat. Mestinya cukup wa aqimus sholata wa atuz zakat. Tetapi aneh, jadi manusia diciptakan ini banyak yang lupa. Banyak yang mengatakan hanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Padahal ada di surat Al-Baqarah disebutkan wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya ciptakan manusia ini untuk menjadi khalifah. Khalifah dalam arti yaitu yang menjalankan agama Allah di muka bumi. Sebagai wakil Allah menjalankan syariat-syariatnya, yang mana juga bermuamalah dengan apa yang ada di bumi ini. Bagaimana manusia bermuamalah pada tetangga, muamalah pada manusia yang lain, kepada hewan, kepada malaikat. Jangan kalau di masjid harus pakai minyak wangi supaya malaikat senang. Ya, kalau qiyamul lail gosok gigi. Ya, karena apa? Karena malaikat kalau qiyamul lail baca Quran itu mulutnya malaikat di mulutnya orang yang membaca Al-Quran. Bayangkan kalau nggak gosok gigi, ini malaikatnya gimana? Nanti gini gitu hidungnya ya. Wah, ini mau gak dijalankan perintah Allah, harus malaikat itu tidak boleh membangkang. La yasunallahu ma'amaruhum wa yaf'aluna ma. Tapi gimana lagi? Wah, ini gak pengertian yang qiyamul lail ya. Nah, ini jadi apa tugas manusia? Ada dua. Satu, ibadah kepada Allah.
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua, bermuamalah baik kepada semua makhluk Allah, bahkan kepada tanah pun, kepada bumi pun kita diajari kepada Rasulullah SAW untuk menyenangkan bumi. Kalau sholat jangan di kanan tok, nanti kasihan bumi yang kirinya imam kepingin disolati juga. Jadi senangkan bumi yang di kanannya imam sama di kirinya imam. Nah, itu bermuamalah kepada bumi. Bumi dibuat menyembah kepada Allah. Makanan dimakan oleh orang mukmin. Jangan sampai, dahulunya Kanjeng Nabi, jangan sampai makananmu dimakan orang-orang yang fasik. Nah, ini bermuamalah kepada makanan. Muamalah bagaimana makanan itu biar senang. Bagaimana senang? Diceritakan seingat saya, wallahu a'lam, ketika ada kurma yang menangis, kelapa kurma yang menangis, ditinggal khutbah, ditinggal yang asalnya menjadi tempat ceramahnya Kanjeng Nabi. Suatu ketika Kanjeng Nabi sudah membuat mimbar, tempat di mana Kanjeng Nabi berkhutbah, itu Kanjeng Nabi lewat tempat Kanjeng Nabi khutbah, yaitu di pelapah kurma, di jilun nakhli, kayu kurma itu ditinggalkan Kanjeng Nabi, dan kayunya itu yang biasa buat khutbah nangis, karena biasanya di tempat disinggahi Kanjeng Nabi sekarang ditinggalkan. Apa tawaran Kanjeng Nabi yang saya pernah baca? Diceritakan akhirnya pelapah itu dipeluk dan ditawari, engkau mau gak menjadi tanaman yang tumbuh di surga dan engkau akan dimakan oleh orang-orang mukmin di surga nanti. Dan kurmanya menjadi diam, gak menjadi nangis lagi, dan diam karena senang dimakan, menyenangkan oleh orang-orang baik. Jadi manusia diciptakan mestinya cukup untuk berdua saja. Satu muamalah, satu ibadah, dua muamalah dengan baik, bersikap dengan baik pada semuanya. Seperti sabda Rasulullah SAW, ad-din al-mu'amalah. Tapi mengapa kok harus ada lima sila? Panca itu 5, sila itu sila dasar. 1 syahadat karena 3, 2 sholat, 3 zakat. Sholat itu ibadah, zakat itu muamalah. Bagaimana berbuat baik terbaik. Mestinya cukup. Di Quran disebutkan wa aqimus sholata wa atuz zakat. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Tapi mengapa harus 5? Ini yang disebut 4 sehat 5 sempurna. Tahu ya? Jadi kalau nggak tahu 4 sehat 5 sempurna, agak begitu iman. Jadi 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat itu 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa. Puasa ini disyariatkan karena puasa ini supaya melatih orang itu lapar-lapar mau sholat, lapar-lapar mau membaca Al-Quran, lapar-lapar kerja mencari nafkah untuk istri. Jadi puasa memang untuk lapar. Kalau puasa siangnya tidur, malamnya seperti kelelawar. Iya. Nah, ini namanya nggak puasa, separuh puasa, ya.
Makanya kalau puasa biar lapar, jadi makannya nggak boleh banyak-banyak. Kayak sekarang ingin diet tapi puasa bukannya lebih banyak. Iya, akhirnya setelah puasa bukan tambah kurus, tambah gemuk. Iya, jadi puasa itu biar lapar, biar istirahat, khususnya biar ini latihan lapar-lapar mau sholat ibadah, lapar-lapar merasakan bagaimana orang yang lapar. Dan kalau puasa nggak lapar, nggak bisa merasakan tetangganya yang lapar, sesamanya yang lapar. Jadi latihan sholat dan zakat. Jadi ibadah memang satu, syariat agama itu satu, syahadat, dua beribadah kepada Allah. Semuanya mau baca apa, wiridan subhanallah walhamdulillah wa wiridan apa, semua beribadah kepada Allah. Membangun masjid, mengagungkan, semua dijadikan rukun satu sholat. Dua, zakat. Zakat simbol ibadah sosial, apapun masuk. Tapi jangan lupa ketika itu dibutuhkan latihan. Latihan sholat, latihan zakat seperti sholat qobliyah, fardu, ba'diyah, fardu. Orang kalau mau sholatnya baik, jangan sholat wajib tok, sholat sunnah juga dilatih. Mau puasa baik, jangan puasa hanya Ramadan tok. Per bulan bisa puasa sekali minimal, atau Sya'ban puasa, Asyura puasa. Supaya apa? Kalau supaya terlatih nanti ketika di bulan Ramadan sudah biasa berpuasa. Ini mestinya sudah cukup. Mestinya 4 sudah apa? Sudah cukup. Tapi ditambah rukun kelima, yaitu haji. Juga ditambahkan manis taqwa ilaihi sabila. Makanya 4 sehat, 5. Jadi nasi, lauk pauk, apa? Sayur mayur, daging. Kalau mau sempurna ditambah susu. Ya, iya di sini juga sama. 4 sehat, tapi kalau mau sempurna harus minum apa? Susu. Cuma ini 4 sehat 5 sempurnanya ahli dunia. Jadi dokter itu ada dokter dunia, ada dokter akhirat. Ada dokter dunia, ada dokter akhirat. Jadi kalau dokter dunia mengobati hati, mengobati jasad dunia. Tapi kalau dokter akhirat, para wali-walinya Allah, para ahlinya mengobati hati para manusia yang ada di dunia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mestinya sudah cukup 4 sehat, tetapi harus ditambah supaya menjadi 5. Ini supaya apa? Tadi supaya kebersamaan. Jadi orang jadi 4 sehat 5 sempurna. Jadi mestinya 4 sudah cukup, tapi ditambah 5. Karena orang gak akan sempurna kecuali kalau gak bersama-sama. Ya. Maka ketika sholat di akhir tahiyat, ketika kita sholat itu pasti setelah at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu, menghormati segala penghormatan, segala apa bacaan yang saya baca tadi itu pada Allah. Dan tidak lupa ketika sudah sholat
ingat jasa Rasulullah. Disebutkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan yang ketiga, sekarang jangan lupa, orang itu bisa baik kalau bersama orang-orang yang baik. Maka disebutkan, dibaca yang ketiga setelah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, ditambahi assalamu alayna wa ala ibadillahi. Jadi kenapa kita kok membaca tahiyat kok sebegitunya? Karena tidak lupa, jangan lupakan bersamaan, jangan lupa. Maka saya ingat daunnya Mbah Maimun, kok umpama Indonesia ini tidak ada Nahdlatul Ulama, Indonesia tidak ada organisasi kebersamaan, sudah hancur Indonesia ini. Karena bersamaan. Lalu disebutkan para rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memimpin manusia besok di hari kiamat, fil mahsyar an-nasu tahta liwa'il anbiya. Besok di hari kiamat semua manusia itu di bawah panji-panji para nabinya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Saya ketika hari saya mengundang, saya dalam arti Allah Subhanahu kulla unasin, setiap manusia biimamihim. Imamihim bisa bermakna kita. Saya ketika memanggil catatan-catatan mereka. Sebagian tafsir artinya mengatakan yauma nad'u kulla unasin biimamihim ay birusulihim. Fa yuqalu, di dalam tafsir jadi diucapkan fa yuqalu ya ummata fulan, umatnya Nabi demikian, umatnya. Jadi besok kita dipanggil umatnya Rasulullah SAW. Semua berbaris di belakangnya para rasul. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Pemimpin tidak akan menjadi pemimpin kecuali harus pasti menikah. Pemimpin kalau tidak jadi menikah, wah ini sulit. Pemimpin kalau tidak nikah, ini sulit. Ya. Makanya wis dipahami sendiri-sendiri ini ya, yang paham-paham ya. Makanya besok sampai Nabi Isa alaihis itu ketika turun membawa misi. Satu untuk Dajjal, dua untuk menikah. Jadi Nabi Isa adalah Nabi yang diangkat menjadi Nabi ketika masih muda. Rata-rata ulama, rata-rata Nabi itu umurnya 40. Rata-rata umurnya berapa? 4. Usia kematangan. Sudah mencoba begini, mencoba begini. Jadi 20 tahun belajar, 20 tahun beraksi mengamalkan, 20 tahun mengajar kepada yang lain. Ya. Jadi 20 tahun masa belajar, lalu 20 tahun, setelah 20 tahun menikah, antara 21, 22, 23 sudah mulai hidup beramal, nanti 40 tahun mengajar kepada manusia yang lain, mengeluarkan ilmu. Maka usia kematangan
usia bisa menjadi nabi itu rata-rata 40 tahun. Jadi 1 pengenalan, 2 amal, 3 proses mengajar manusia untuk ada yang melanjutkan dengan baik. Makanya aneh, 2 ini aneh. Ini tapi saya terangkan nanti lama, gak usah lama-lama ya. 2 ini aneh, 2 ini aneh. Jadi kembali saja. Jadi gak ada para nabi kecuali pasti menikah. Supaya apa? Supaya dalam kesempurnaan, supaya menyempurnakan, supaya menjadi keluarga yang sempurna. Dan keluarga sempurna, semua orang mempunyai kelemahan. Gak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebutkan dalam Al-Quran, ini cara bagaimana orang itu supaya awet pernikahan, supaya baik dalam bermuamalah ketika kebersamaan. Disebutkan di ayat Al-Quran, wala tansawul fadla. Daunnya mufassir, daunnya ulama, orang kalau memegang ini, orang kalau memegang ayat daunnya Allah yang ini kebersamaan apapun pasti lebih awet, akan menjadi kekuatan peningkatan yang menjadi luar biasa. Baik itu kekeluargaan suami istri atau dalam ijtima sosial masyarakat atau keorganisasian dan lain-lain. Apa maknanya wala tansawul fadla bainakum? Engkau supaya jangan lupa keunggulan masing-masing. Kalau ada kekurangan pasti menjadi kelebihan. Jadi disarankan orang dalam menikah, orang bermasyarakat, kumpul-kumpul, orang berorganisasi, kalau ada kekurangan ingat ia mempunyai kelebihan. Orang yang biasanya nakal, senangannya cinta agama dibilangi sampai mati. Orang kalau enggak, biasanya kalau medit itu apa? Pelit. Orang kalau pelit biasanya berani. Ya. Orang kalau enggak berani biasanya dermawan. Ya. Orang kalau begini biasanya, orang kalau ini jadi dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tidak ada seorang perempuan yang mempunyai sifat kelemahan orang mukmin kecuali pasti dengan sifat kelebihan di sisi yang lainnya. Nah, jadi ini yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi pernikahan bertiga ya. Maaf ya, satu dari keluarga juga, Masya Allah. Dari Tanzil, Masya Allah. Semoga berkah semua, pertigaan-pertigaannya ini berkah semua. Semoga menjadi pernikahan yang mawaddah, sakinah, warahmah, dan lebih dari sakinah, mawaddah, warahmah, yaitu pernikahan yang disebut Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Pernikahan yang awet, pernikahan yang tadi disebutkan wala tansawul fadla bainakum, sehingga ila yaum pernikahan yang sampai masuk ke dalam surga bersama-sama. Ini yang bisa saya sampaikan. Apabila kesalahan saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.